Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi azmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada saya sehingga saya dapat menyampaikan kultum pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Eka Yuhendri, dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang ghibah. Telah menyebar di kalangan kaum muslim penyakit akut yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sesungguhnya dia adalah pemangkas amal yang merobohkan, menjauhkan kawan, memicu perselisihan dan permusuhan, sebagaimana juga telah digabungkan oleh para ulama masuk dalam kategori dosa besar. Namun sayang sedikit muslim yang bisa selamat darinya, kecuali dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit itu ialah ghibah atau mengunjing orang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan tentang definisi ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Lantas beliau menjelaskan, ghibah ialah engkau menyebut keburukan saudaramu yang ia tidak suka. Ada yang bertanya, bagaimana sekiranya jika ada pada saudaraku itu memang benar seperti yang kau katakan? Beliau menambahkan, jika benar ada padanya apa yang kau katakan, itulah yang namanya ghibah. Dan jika sekiranya apa yang kau katakan tidak ada pada saudaramu, itu namanya dusta. Hadis riwayat Muslim. Imam Tahnawi menjelaskan juga ghibah ialah engkau menyebutkan saudaramu dengan perkara yang ia benci kalau seandainya berita tersebut sampai padanya, baik engkau menyebut tentang kekurangannya yang ada pada tubuh atau pada lisannya. Tak kala engkau menyebut tentang kekurangan yang ada pada postur tubuh, kelakuan, ucapan, agama, harta, anak, pakaian, rumah, atau kendaraan, dan lain-lain. Ghibah itu tidak khusus hanya terpaku pada ucapan, namun ghibah juga bisa berlaku pada perbuatan, yaitu dengan menirukan gerakan tubuhnya atau menggunakan isyarat maupun dengan tulisan. Dalam firman Allah Ta'ala yang dahulu disebutkan bahwa orang yang berghibah riya itu diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya orang yang sedang memakan daging bangkai saudaranya. Allah Ta'ala berfirman, walayaktab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahdakum aliyakula lahma ahihi maitu fakahrih tamu. Dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Maksudnya, sebagaimana kalian juga membenci perbuatan di luar kebiasaan manusia, tentunya kalian juga tidak suka kalau sampai melakukannya. Maka perlu diketahui bahwa balasan orang yang mengunjing itu lebih keras dari perumpamaan ini. Sehingga bagi orang yang berakal, tentu ayat ini sebagai bentuk peringatan dan cambuk untuk segera berpaling dari kebiasaan buruk tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnahnya dari Zabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, kami pernah bersama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, lalu datang angin dengan membawa bau busuk di sekeliling kami. Maka beliau bertanya pada saat itu, tahukah kalian dari mana datang angin ini? Ini datang dari orang-orang yang sedang berghibah terhadap orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan disebutkan balasan bagi orang yang senang ghibah ialah akan diazab di dalam kubur sebelum siksa
yang akan diperoleh di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah berjalan bersama Nabi Muhammad SAW, lantas kami melewati 2 kubur. Beliau lalu meminta kepada kami, siapa yang mau mengembalikan untukku pelepah kurma? Abu Bakar mengatakan, maka aku bersegera untuk mendapatkan bersama sahabat yang lain. Selanjutnya kami bawakan pelepah kurma, kemudian beliau membelahnya menjadi 2. Lalu beliau menjadikannya sebelah pada kubur yang satu dan yang sebelah satunya lagi. Kemudian beliau bersabda, adapun sungguh akan diringankan siksa keduanya selagi pelepah kurma ini sebelum kering. Sesungguhnya keduanya sedang disiksa karena ketika di dunia senang gibah dan tidak bersuci ketika kencing. Hadis riwayat Ahmad. Namun, sayang gibah ini sudah menjadi barang biasa diremehkan oleh sebagian orang, sehingga berubah menjadi buah atau makanan pada sebuah majelis. Sedangkan dosa gibah ini diisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar. Allah Ta'ala memperingat kita dalam firman-Nya, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal pada sisi Allah adalah besar. Quran Surat An-Nur ayat 15. Di antara sebab munculnya gibah ini ialah basa-basi terhadap teman atau saudara, serta ikut larut dalam pembicaraan mereka kita sedang menguncing orang. Adapun penyembuhan atau cara agar terhindar dari gibah yang memarahi pada manakala menyebutkan keburukan orang yang sedang dijadikan bahan gibah, mengingatkan supaya tidak menjelekkan, mengolok-olok, serta merendahkan orang lain. Demikian pula tidak iri terhadap orang yang mendapat pujian serta disebut-sebut oleh banyak akan kebajikannya. Catatannya termasuk perkara terbesar yang bisa membuat kapok seorang mukmin dari penyakit gibah. Selain dari ayat-ayat dan hadis populer yang mencela dan memberi peringatan keras bagi para pelaku gibah, ia mengingatkan kelak orang yang dikuncing akan diberi hadiah dari amal sholatnya, puasanya, haji, serta ibadah lainnya, atau akan dipikulkan dosa dan kejelekan orang tadi kalau sekisalnya amal kebaikannya belum mencukupi untuk melunasi orang yang dulu pernah dikuncing. Maka ini sudah cukup karena merupakan kerugian terbesar, kebangkrutan total sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Singkat kultum pada hari ini, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.